Setiap 3 jam ya ini kita lihat 3 jam sekali ada pembuangan. Ya, ada kenaikan suhu yang lumayan tinggi ya, dari 32 menjadi 37. Konsep yang kita coba ini atau kita coba bawa dengan mobil lab ini adalah yang kita sebut citizen science, karena masyarakat bisa mengambil data. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya ke siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo dhewe wong 8. Lebar sana lebar. 3 tahun terakhir PT Rum cemari sungai kami. Limbah PT Rum membunuh ikan-ikan kami dan merusak sawah-sawah kami. Untuk kesekian kalinya, warga desa terdampak limbah PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM berunjuk rasa. Kali ini, mereka mendemo Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo. Balai Besar Wilayah Sungai adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab terhadap urusan sungai di Indonesia. Setiap sungai punya balai besarnya masing-masing. Dalam kalimat resmi, tugas Balai Besar Wilayah Sungai adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai. Cukup menghabiskan nafas membacanya. Tapi yang jelas, warga sekitar PT RUM tidak salah alamat jika berunjuk rasa ke kantor ini. Apalagi, kali ini warga bersama para peneliti dan aktivis lingkungan membawa sampel atau contoh bukti-bukti pencemaran terhadap air, tanah, dan bebatuan. Batu bedanya kayak gini, bukan sulap sembarang surap, bukan akrobat, tapi ini akibat limbah. Jadi limbahnya panas Pak ini Pak. Limbahnya panas. Terus PT RUM itu kemudian
ada saluran limbah sejauh 4 kilo dari Gopit sampai ke pasar masuk ke Bengawan Solo. Banyunya anget Pak, panas setiap hari. Ada bocoran-bocoran sepanjang 4 kilo itu yang menyebabkan lumpurnya menyembur. Bukan sulap sembarang sulap, tanahnya berubah seperti ini. Bukan sulap sembarang sulap, ini adalah perilaku PT RUM. Bukan sulap sembarang sulap, limbah mereka berwarna soka seperti ini. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang punya sungai. Tapi 3 tahun terakhir tidak ada upaya-upaya real yang kemudian mampu membuat PT RUM ini membuang limbahnya sesuai baku mutu. Kami memprotes karena bukan sulap sembarang sulap, PT RUM telah merubah Sungai Bengawan Solo. Bukan sulap sembarang sulap, 4 desa di sepanjang PT RUM berubah air sawahnya. Bukan sulap sembarang sulap, PT RUM telah membuat sawah-sawah kami rusak. Bukan sulap sembarang sulap, BPWS diam saja. Bukan sulap sembarang sulap, kami ingin BPWS punya upaya konkret untuk menegakkan, mengawasi PT RUM sehingga tidak merusak sawah-sawah kami. Bukan sulap sembarang sulap, PT RUM telah merubah lingkungan kami, sungai kami, sawah kami, ikan-ikan kami. Bukan sulap sembarang sulap, PT RUM harus tanggung jawab. Prigi juga menunjukkan bukti dokumentasi lapangan tentang apa yang telah terjadi pada Bengawan Solo akibat limbah PT RUM. Setiap malam, setiap pagi, tiada henti-hentinya, yaitu menghirup udara beracun. Ya kan kita di sana bisa sama-sama 6 orang pun pokoknya 5 udah masuk sana. Kalau nggak mau ya sudah pergi gitu ya. Saya lagi bijaksanaan, kalau mau 5 nggak mau ya sudah. Pihak BBWS Bengawan Solo lalu mengizinkan 5 orang perwakilan warga dan peneliti untuk masuk dan berdialog dengan mereka. Sementara yang lain harus menunggu di luar dan dilarang berorasi dengan alasan pandemi. Bu, nggak boleh orasi atau nggak boleh pakai ini? Nggak boleh. Kalau cerita boleh cerita, Bu. Alasan yang sama yang digunakan polisi di Malang saat unjuk rasa tentang pencemaran di Sungai Brantas. Oh, pemberitahuan sudah? Pemberitahuan, tapi kan belum surat dari kepolisian. Karena ini masa pandemi, ya. Tolong saling. Nanti kan sudah ada yang masuk. Yang 5 orang itu ada yang masuk. Nggak boleh cerita? Menunggu. Kita kan boleh cerita ini loh. Ini kan menunggu aja duduk. Sini nggak apa-apa. betul. Tapi nggak boleh kan saya, ya. Tapi Prigi tidak menyerah dengan larangan orasi dari polisi. Limbah RUM yang mengandung mikroplastik tidak bisa dibedakan antara plankton dengan mikroplastik. Ikan-ikan di Bengawan Solo itu makan plastik seolah-olah plankton. Jadi ya 2 kali bencana PT RUM ini merusak manusia dan merusak ikan-ikan di Bengawan Solo. Jadi hari ini kita hadir mengingatkan BBWS agar menjalankan tugasnya menjaga Bengawan Solo dari ancaman limbah cair PT RUM, terutama saat ini adalah mikroplastik. Terkait permasalahan. Sementara di dalam kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, dialog sedang terjadi antara warga, peneliti, dan aparat pemerintah. Bahkan melibatkan TNI, yang sebagai alat pertahanan negara dan militer profesional, sebenarnya mereka tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Di satu sisi, tak ada perang di Bengawan Solo yang membutuhkan kehadiran militer. Sementara di sisi lain, TNI juga tidak menguasai teknik lingkungan apapun terkait pencemaran sungai atau pengolahan limbah. Urusan ini lebih tepat menjadi urusan polisi, menyangkut aspek pengamanan dan penegakan hukum. Tapi melihat kasus PT RUM sudah berjalan 4 tahun dan merugikan banyak warga, fungsi polisi sebagai penegak hukum, terutama terkait aturan lingkungan, tampaknya juga patut menjadi pertanyaan. Setelah sekitar 1 jam, pertemuan berakhir dan perwakilan warga kembali bergabung dengan yang lain. Namun saat perwakilan warga hendak menyampaikan hasil dialog kepada warga yang lain, polisi kembali bereaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98.
bahwa melaksanakan aksi unjuk rasa harus ada STTP dari pihak kepolisian dengan membentangkan pamflet, dengan ini sudah masuk dalam kategori unjuk rasa. Mohon waktu Pak, jadi saya bukan mau orasi Pak. Saya hanya kan tadi yang datang hanya 5 orang yang masuk, bahkan warganya hanya 4. Saya menyampaikan sedulur-sedulur, bukan orasi Pak. Kemudian juga kepada yang lain biar tahu. Kalau ada pun masalah ini, justru ini alat peraga, saya mau menyampaikan. Ini masuk kategori unjuk rasa Pak. Walaupun tidak orasi, kalau namanya membentangkan pamflet, spanduk, tulisan-tulisan sudah masuk kategori. Kalau hanya gambarnya aja bagaimana Pak? Monggo nek fotonya, kalau yang tulisan-tulisan Polisi bisa sangat detil menegakkan aturan terkait unjuk rasa yang sebenarnya tidak mengancam keselamatan dan merugikan siapapun. Tapi di sisi lain, polisi tidak melakukan langkah hukum apapun terkait substansi pencemaran Bengawan Solo yang merugikan warga. Kemudian yang berikutnya, kita mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh BBWS Bengawan Solo. Nah ini ternyata sudah melakukan pengecekan limbah secara rutin di 3 titik di daerah Ngutar, kemudian yang lain sebagainya tadi, tapi jauh dari PT Rum. Bahkan yang di Ngutar itu di atas outletnya, sayang sekali, bukan pas di limbahnya. Harusnya kan kalau mau ngecek PT Rum kan pas yang dilewati limbah, kan itu kan ya. Kemudian yang berikutnya, ini pun ternyata hasilnya adalah pencemaran sedang dan pencemaran berat. Nah, ini berarti kan jelas informasinya. Bukan dari saya, dari sini, dari BWS menyampaikan kalau ada pencemaran. Data instansi pemerintah sendiri menyatakan ditemukan pencemaran sedang dan berat. Namun tak ada tindakan hukum yang mereka lakukan. Pesan saya terakhir yaitu 2. 1, tutup PT Rum. 2, save Bengawan Solo. Unjuk rasa pun berakhir dengan kesimpulan yang semakin menguatkan kalangan warga. Bahwa semua data pencemaran yang dikumpulkan dalam 4 tahun terakhir membuktikan bahwa memang terjadi pembiaran oleh negara. Setelah berpisah dengan warga, kami melanjutkan perjalanan ke hulu Bengawan Solo di Waduk Gajah Mungkur. Ini survei kok di mobil terus ya. Tapi menurut saya sih kita harus, kalau kita pengen tahu problem Bengawan Solo, problem sungai, ya kita harus tahu penyebabnya. Penyebabnya di darat, tata kelola ruang, kemudian tata kelola industri, pemberian izin, semua ada di darat gitu loh. Industri di darat, limbah domestik di darat, pengelolaan sampah di darat, yang menyebabkan rusaknya sungai kita. Maka kita harus memahami kemudian tata ruang sungai di darat ini. Izin diberikan di darat. Izin ya di darat, membawa di sungai, bantaran di darat gitu. Maka ya darat salah satu cara untuk kita bisa mengetahui sumber kerusakan sungai-sungai kita, terutama 3 sungai utama di Jawa ini, Citarum, Bengawan Solo, dan Kali Brantas. Kami menuju hulu Bengawan Solo di Waduk Gajah Mungkur. Seperti Bendungan Sutami untuk Brantas, Waduk Gajah Mungkur menampung beberapa sumber air di sekitar Pegunungan Sewu. Luasnya mencapai 1.350 km persegi yang memiliki banyak fungsi seperti pengairan, pengendalian banjir, sumber air minum, dan pembangkit listrik. Waduk ini diklaim mengairi 30.000 hektar sawah di 5 kabupaten di Jawa Tengah dan Bojonegoro di Jawa Timur. Untuk air minum, pemerintah tengah membangun sistem penyediaan air minum untuk 116.000 sambungan rumah atau sekitar 580.000 jiwa, atau setara dengan jumlah penduduk Solo.
sore hari kami tiba di Waduk Gajah Mungkur. Ngapain ambil sampel? Iya, kita ngambil sampel air. Nanti kita uji di bukit tempat posko perlawanan Arum. Tahun sebelumnya, para peneliti Ekoton juga telah mengambil sampel air di waduk ini, dan mereka menemukan kandungan mikroplastik di hulu Bengawan Solo. Ini juga popok ini Mas ya? Ini popok juga. Ini popok juga? Popok juga. Di hulu sudah mulai. Jadi air ini, rendaman popok ini juga dipakai untuk sumber air minum? Ya, ini cem-ceman popok yang dipakai untuk minum. Jadi memang setiap hari orang itu menggunakan 3-6 ya, lembar popok untuk bayi mereka. Termasuk lansia sebenarnya? Termasuk lansia juga. Karena memang pemerintah hanya mampu melayani sekitar 40%, maka kemudian 60% orang masih membuang popoknya ke sungai. Apa itu 40% untuk yang melayani apa itu? Ya, melayani sistem pengolahan sampah. Jadi kalau kita buang sampah itu 40% akan dilayani, dibawa ke TPA, akan dikelola. Sisanya 40% akan dibuang ke selokan, ke lahan terbuka. Kalau semuanya ya larinya ke sungai. Sungai akhirnya dicem di sini, di Waduk Gajah Mungkur ini. Ini cem-ceman terbesar, popok. Seperti halnya Brantas, sampah popok bekas juga mencemari Bengawan Solo. Bahkan sejak di hulunya yang dijadikan sumber air minum. Setiap tahun, rata-rata 6 miliar popok diproduksi di Indonesia. Popok adalah belanja kebutuhan anak terpenting kedua dalam rumah tangga setelah susu formula. Dengan angka kelahiran mencapai 4-6 juta bayi per tahun, Indonesia adalah pasar popok sekali pakai yang terbesar ke-6 di dunia. Tahun 2017 saja, pasar industri barang sekali pakai ini mencapai 14 triliun rupiah dari 10 merek popok. Sementara tahun 2020, nilainya sudah meningkat menjadi 22 triliun rupiah. Menurut survei Statista, inilah merek-merek popok paling laris, yang secara tidak langsung juga penyumbang sampah popok di lingkungan. Para produsen popok seharusnya ikut bertanggung jawab dengan menyediakan tempat sampah khusus popok, sebab popok termasuk sampah yang tidak dapat didaur ulang dan mengandung banyak bahan berbahaya. Pembahasan tentang bahaya popok ada di episode pertama serial ini. Setelah ditampung di tempat sampah khusus, produsen popok sekali pakai seharusnya mengurus sampah ini secara khusus dan tidak bisa dibuang begitu saja di tempat pembuangan akhir seperti sampah lain. Karena popok masuk kategori limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Tapi ini Indonesia, tempat di mana proyek infrastruktur air minum menghabiskan triliunan rupiah dan disebut dengan gagah sebagai proyek strategis nasional, tapi sumber air minumnya dengan mudah tercemari popok bekas. Prigi juga berbicara dengan warga sekitar waduk yang menceritakan menurunnya kualitas dan kuantitas hasil tangkapan atau budidaya ikan akibat menurunnya kualitas air dan sedimentasi. Dan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri menjadi tempat terakhir penelusuran kami di Bengawan Solo.